Pas gue mau buka pintu, gue kaget karena gue ngeliat ada satu sosok cewek yang sedang berdiri di depan pintu. Gila, ini gila. Baru hari pertama loh ini, baru hari pertama. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Buat kalian yang lagi sedih, galau, gabut, jomblo, semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Ya, jadi kemarin itu kan lagi rame banget ya, viral di mana-mana demonstrasi tentang RUU Cipta Kerja, di mana para mahasiswa, buruh, dan elemen-elemen masyarakat lainnya turun ke jalan. Tapi ada satu video, sumpah yang gue nggak bisa lupa. Nemu di Twitter, nih coba lu lihat dulu dah. Ini keren banget sumpah. PUBG in real life. Siapapun lu yang ada di video itu, yang lagi guling-guling, semoga Tuhan selalu melindungimu, kawan. Nah, ngomong-ngomong soal demo nih, kalau misalnya para pekerjanya pada mogok kerja dan kantornya jadi lama kosong, kira-kira kantornya jadi berhantu nggak ya? Kebetulan banget di cerita kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah horor di kantor yang menurut gue wadaw. Gue dulu zaman masih kerja juga pernah ngalamin beberapa hal horor di kantor malam-malam. Ya tapi nggak se-ekstrim kayak cerita ini juga. Ya nanti kalian lihat sendirilah ceritanya kayak gimana. Sebelum gue mulai, buat para viewers baru, jangan lupa subscribe channel RJ5 dan juga aktifkan tombol lonceng di sebelahnya agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari setiap video RJL. So, gue rasa langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Perkenalkan, nama gue adalah Tama. Gue lulus kuliah sekitar tahun 2009. Dan setelah melalui proses seleksi yang panjang, akhirnya gue dapat diterima kerja di sebuah perusahaan besar, multinasional di Indonesia. Semua orang yang tahu perusahaan ini mungkin saja bermimpi dapat bekerja di sini. Sangat beruntunglah gue di mana habis lulus kuliah langsung dapat kerja. Dan di sini juga kantornya. Untuk selanjutnya, kita sebut saja perusahaan ini dengan nama Maju Mundur. Kantornya ada di wilayah utara Jakarta, Sunter lebih tepatnya. Awalnya gue cukup kecewa karena gue ditempatkan di kantor cabang, bukan di kantor pusatnya. Walaupun jarak antara kantor cabang dan kantor pusatnya ini tidak terlalu jauh, namun tetap aja. Bayangan hingar-bingar kerja di kantoran, sirna sudah. Nah, di sini sepertinya suasana di kantor pusat dan kantor cabang ini agak berbeda jauh. Kantornya persis berada di tepi Danau Sunter. Suasananya benar-benar hening. Ruangan gue sendiri ada di lantai 2 yang cuma dihuni oleh 8 orang.
sepi dan sunyi. Nah, jadi di sini gue jelasin dulu ya denah kantor dari si Tama. Dari lobi langsung kelihatan tangga buat naik ke kantor atas. Sampai di ujung anak tangga ada pintu masuk ke ruangan kantor dan di sebelah kirinya ada toilet. Sedangkan di lantai 1 cuma ada lobi, ruang makan, ruang meeting, dan juga toilet. Untuk bagian belakang gedung kantor itu adalah lapangan luas yang berisi banyak mobil diparkir rapi. Dan di bagian dekat lapangan itu juga ada ruangan kantor kecil untuk monitor aktivitas di lapangan, di mana ruangan itu cuma dihuni oleh 3 orang. Awalnya gue selalu berprasangka baik dengan lingkungan kantor baru ini. Suasana yang hening dan sepi jadi keuntungan buat gue, supaya bisa kerja lebih fokus. Tapi ya kalau lagi pada meeting di luar atau lagi pada nggak masuk, suasananya benar-benar sepi dan terasa tidak nyaman. Persis di sebelah meja kerja gua ada jendela kaca besar sehingga bisa dengan leluasa melihat pemandangan ke arah Danau Sunter yang hijau, tenang, dan juga terlihat seperti mistis. Di sebelah kanan meja kerja gua itu ada Ayu, teman kantor gua sekaligus teman kuliah. Jadi kita berdua sama-sama daftar ke kantor ini begitu lulus kuliah. Ya seenggaknya lumayan lah ada teman kalau misalnya nanti diomelin sama si bos. Hari pertama kerja, gue dan Ayu ini langsung dihadapkan dengan pekerjaan yang menggunung. Ya mau gak mau maksa kita buat lembur. Padahal gue sebenarnya udah pengen pulang. Karena suasana di kantor maju mundur ini kalau malam berasa jadi mistis banget. Ditambah lagi dengan beberapa temen yang udah pulang dan juga aktivitas di lapangan yang udah kelar dari jam 4 sore. Jadi hanya tersisa tinggal gua dan Ayu aja yang harus menyelesaikan materi presentasi buat besok. Supaya suasana nggak sepi-sepi amat, gue nyalain musik. Gue puter volumenya agak besar. Di ujung ruangan ada ruangan yang tertutup dengan dinding kaca yang isinya adalah ruangan server. Jadi dari luar ini kita bisa lihat tuh perangkat server dan juga kabel warna-warni dan juga lampu LED yang kelap-kelip. Di dalamnya ada kursi yang bisa diputer-puter di ruang server. Sebenarnya ngapain juga dikasih kursi gituan di dalam ruang server? Aneh aja, tapi gue orangnya malas nanya-nanya jadi gue biarin aja. Saat gue mau ambil minum, di mana dispenser itu berada di samping persis ruang server. Jadi mau gak mau, kalau gue lagi ambil minum, pandangan gue pasti tertuju sama kursi yang ada di ruang server itu. Awalnya gue liatin tuh posisi kursi di mana ngadep ke ruang server. Kemudian gue alihkan perhatian karena emang gue pengen ngambil minum di dispenser. Dan pas gue mau balik ke ruang kerja, gak sengaja, gue lihat arah dari kursi itu udah berubah. Sekarang jadi ngadep ke tembok. Kaget bukan main, gue coba pastiin sekali lagi dan ternyata memang benar. Kursi itu benar-benar berubah. Akhirnya gue beraniin diri buat masuk ke ruang server yang ukurannya cuma 4 kali 3 meter ini. Pas gue buka pintu, gue langsung ngerasa kalau ruangan ini sangat dingin. Memang ciri khas ruang server ini adalah AC-nya disetting di suhu yang paling dingin. Tapi anehnya tiba-tiba aja bulu kuduk gue juga ikutan merinding. Saat itu gue bener-bener berpikir, sekenceng-kencengnya blower AC mana mungkin bisa pindah kursi jadi berlawanan arah.
Langsung buru-buru gue keluar ruang server itu sebelum ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Pas gue mau buka pintu, gue kaget karena gue ngeliat ada satu sosok cewek yang sedang berdiri di depan pintu. Tam, ngapain lu masuk-masuk ke ruang server? Ternyata itu adalah si Ayu. Sialan nih orang, ngaget-ngagetin aja dalam hati gua. Ah lu yuk, ngagetin gua aja. Ngapain lu berdiri di balik pintu? Gua mulai merasa sepertinya ada yang tidak beres dengan gedung ini. Tapi di situ gue belum mau cerita sama si Ayu. Daripada nanti dia takut dan ngajak balik, sedangkan kerjaan setengahnya aja belum kelar. Hingga akhirnya waktu terus berjalan. Gak kerasa udah jam 10 malam. Mau gak mau kita harus balik karena besok harus kerja lagi. Dan jarak rumah gue dengan kantor ini lumayan jauh, kira-kira 16 km. Lagi asik-asik kerja, tiba-tiba aja terdengar suara cewek ketawa cekikikan. Sial, suara apaan tuh? Langsung gue beres-beres rapi-rapi tas dan berusaha kelihatan sekalem mungkin supaya gak terlihat takut. Tapi tiba-tiba aja si Ayu malah nanya. Tam, lu denger gak suara ketawa tadi? Sial, ternyata si Ayu denger juga. Bener firasat gue, kalau ternyata di gedung ini ada yang gak beres. Si Ayu langsung ngajak balik dan gue bilang, yuk tenang ya, jangan lari, kita bareng-bareng, jalan aja. Gue masih kepikiran dengan suara barusan. Perempuan di kantor ini cuman ada 3 dan semuanya udah balik pas jam bubaran kantor sore tadi. Benar-benar sepertinya ada yang tidak beres di gedung ini. Tapi ini semua baru permulaan. Setelah mendengar suara cekikikan tadi, begitu berhasil keluar dari ruangan kantor atas, Ayu pun langsung lari menuruni anak tangga menuju lobi. Tanpa pikir panjang, gue pun ikutan lari. Sampai di lobi, suasana aneh menyelimuti kantor ini. Terlalu hening untuk ukuran sebuah kantor di Jakarta. Seperti tak berpenghuni, kosong dan bahkan tidak ada satu orang pun. Bahkan security juga tidak ada lagi yang berjaga di lobi. Ah kampret lu yuk, kata lu jangan lari, lalu malah lari duluan. Tam, gila, itu suara cekikikan. Masih terngiang-ngiang di otak gue. Wah gak beres ini. Yaudah, kita balik yuk, makin cepet, makin baik. Tam, tapi bentar deh, helm gue ada di loker. Loker itu adalah area di mana kita harus jalan ke belakang sebelum pintu keluar menuju lapangan. Dari lobi kita harus melalui lorong yang gelap sampai di ujungnya bertemu dengan pintu kaca yang menuju ke ruang makan. Kita pun berjalan menyusuri lorong gelap itu menuju loker. Perasaan gua makin gak karuan. Dan tepat di depan pintu kaca menuju ruang makan, Ayu pun berhenti dan memandangi ruangan itu. Ruangannya gelap, terdiri dari banyak meja dan kursi makan. Tidak ada satu lampu pun yang dibiarkan menyala, sehingga
Sumber cahaya hanya satu dari lorong yang menembus pintu kaca itu. Yuk, buruan balik. Lihat apaan sih lu? Sambil memeluk helmnya, Ayu terlihat seperti orang yang ketakutan. Akhirnya, sambil berusaha sekala mungkin, kita berjalan kembali menyusuri lorong itu untuk menuju lobi. Di situ Ayu masih nunduk aja sambil berjalan. Dia itu seperti kayak habis lihat setan gitu pada saat itu. Gue pun di situ masih berusaha positive thinking hingga akhirnya tiba-tiba Ayu kembali noleh ke arah ruang makan itu. Dan tiba-tiba aja dia lari ninggalin gua. Karena penasaran, gue pun akhirnya mencoba menoleh ke belakang. Maklum, karena udah jarang olahraga, gue jadi ngos-ngosan. Sekalinya lari, malah ngehindar dari sosok makhluk yang gue gak tahu itu apa. Gila, ini gila. Baru hari pertama loh ini, baru hari pertama. Tanpa pikir panjang, gue langsung ngajak si Ayu balik naik motor. Dan sampai di pos security gerbang utama. Gue ngasih kartu parkir dan ada pengecekan standar dari security. Mungkin karena securitynya bingung, dia pun akhirnya nanya sama kita. Lah, anak baru ya? Pada kenapa? Kayak habis lihat setan? Pak, ini serem banget. Gak tahu itu apa. Pokoknya serem. Oh, jadi kalian udah kenalan. Tawa si security pecah mendengar cerita kita barusan. Ada apa ini sebenarnya? Kenalan dengan siapa maksudnya? Yang jelas pada malam itu gue pengen cepat-cepat pulang dan berharap pagi cepat datang. Semoga saja kejadian malam ini dapat segera dilupakan. Kampret, itu makhluk apa sih? Yuk, lu lihat juga kan? Agak sedikit lega, akhirnya gue bisa keluar dari gedung yang mengerikan itu. Sebuah pengalaman yang tidak biasa bagi seorang karyawan yang baru bekerja di hari pertama. Angin malam ini begitu terasa dingin, entah karena memang hawanya yang dingin, atau memang gua yang masih merinding karena kejadian tadi. Si Ayu hanya diem aja duduk di motor tanpa berkata apapun. Terlihat sepertinya dia masih agak syok. Kondisi jalan pada malam itu sepi, tidak macet seperti biasanya. Gue pun hanya bisa berharap agar tidak ada lagi kejadian aneh-aneh di kemudian hari. Suasana di kantor pagi ini cukup sepi. Beberapa orang kerja di luar kantor dan beberapa lagi kerja di lapangan untuk melakukan pengecekan. Tinggallah di atas hanya gua dan Ayu saja. Gue sama sekali nggak fokus kerja karena masih penasaran sama sosok yang gue lihat di ruang makan itu. Yuk, kemarin gue lihat di ruang makan ada Kakek-kakek tua pakai baju koko putih lusuh ya? Iya bener. Wah, gila sih. Jadi semalam setelah si Ayu lari ninggalin gue sendirian, tepat di depan pintu ruang makan. Karena penasaran sama apa yang dia lihat, akhirnya gue coba noleh. Dan pada saat itu ternyata gue lihat ada sosok kakek-kakek sedang duduk di kursi ruang makan yang paling dekat letaknya ke pintu kaca. Iya, kakek-kakek itu duduk di situ. Dan anehnya, kakek-kakek itu memakai baju koko putih yang sudah agak pudar warnanya.
Yang jadi pertanyaan gue adalah, masa iya ada orang duduk gelap-gelapan malam-malam gitu pakai baju koko? Ya jelas dia bukan orang lah dalam pikiran gue. Gue pun dan Ayu mutusin buat gak nyari tahu siapa dia, mau ngapain dia. Yang penting gue berpikir selama kita gak ganggu mereka, mudah-mudahan mereka juga gak ganggu kita. Sejak kejadian itu, kehidupan di kantor gua tidak ada yang aneh-aneh. Semua hal-hal mistis dan gaib yang gua alami bertubi-tubi di hari pertama hilang dan berlalu begitu saja. Mungkin pada saat itu hanya ucapan selamat datang dari mereka. Kuncinya adalah jangan pernah bekerja sampai larut di kantor maju mundur ini. Jika lo harus lembur, jangan sendirian. Hingga akhirnya sampai suatu waktu, gue pun harus lembur sendirian. Dikarenakan Ayu sedang tidak enak badan. Pokoknya gue berusaha sebisa mungkin sebelum gelap kerjaan ini udah kelar. Jangan sampai gue denger lagi suara cekikan itu, apalagi sama wujudnya. Bisa pingsan di tempat kali ini. Hampir maghrib, kerjaan sebentar lagi bakal kelar. Di luar udah mulai gelap, gue kerja pun hanya dengan penerangan seadanya. Hanya lampu yang ada di atas meja yang diperbolehkan menyala. Gue gak punya prasangka aneh-aneh pada saat sore hari itu. Gue pun setel musik keras-keras. Tiba-tiba aja ada suara pintu kantor kayak ada yang buka. Jadi memang kantor maju mundur ini memang ruangannya sangat tertutup. Jadi kita kalau mau masuk ke ruangan harus nempelin ID card ke reader yang ada di samping pintu. Baru pintu itu bisa kebuka. Makanya gak sembarang orang bisa masuk. Mungkin gue pikir itu operator-operator di bawah yang lagi mau ngambil dokumen atau ATK di gudang yang letaknya di dalam ruangan kantor. Sampai suara pintu terkunci otomatis. Sama sekali nggak ada yang buka dan masuk. Gak lama, sekali lagi ada suara pintu yang dibuka. Dan tertutup otomatis tanpa ada yang masuk. Perasaan gue udah mulai gak enak. Tapi karena penasaran, gue pun coba cek keluar. Gue pencet tombol open dari dalam agar pintu bisa dibuka. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Lihat ke arah tangga dan sedikit ngintip ke arah lobi, ternyata juga gak ada orang. Oke lah, ini udah mulai gak beres. Tanpa pikir panjang lagi, gue langsung masuk ke dalam ruangan, rapiin tas, dan masukin barang-barang gue ke dalam tas secepat kilat. Jantung gue rasanya pada saat itu benar-benar berdebar dengan kencang. Sabar, Tam, sabar. Gue coba menenangkan diri walau rasa takut ini mengalahkannya. Rasanya seperti ada sepasang mata yang sedang memperhatikan gua dari ruang server. Tanpa pakai lama lagi, gue langsung ngacir keluar ruangan dan di situ gue matiin lampu hingga benar-benar gelap di semua ruangan. Gue bergegas lari nurunin anak tangga menuju parkiran motor. Damn, ternyata handphone gue ketinggalan di atas. Mau gak mau, gue beraniin diri lagi buat naik ke atas. Gue tempelin ID card dan pintu gue ganjel pakai apar. Jadi, kalau ada apa-apa, gue gak bakal kunci dari dalam. Dan gue juga gak usah repot-repot nyari tombol open. Belum sempet lampu gue nyalain, pintu yang gue ganjel pakai apar tiba-tiba ketutup sendiri. Lah, gimana bisa? Gue nyari saklar lampu tapi gak ketemu-ketemu. Jadi depan saklar itu ada papan tulis besar. Jadi gue harus ngeraba buat nyari saklarnya.
kelamaan gue pikir. Mau nyalain lampu aja lama bener. Akhirnya gue langsung menuju ke ruangan meja gue. Kebetulan pas HP gue lagi nyala karena ada notifikasi SMS. Akhirnya langsung aja gue samber dan gue pun lari menuju pintu untuk mencari tombol open. Belum ketemu tombol open itu, gak lama gue noleh ke arah ruang server. Karena penasaran, sepertinya ada yang lagi ngeliatin gua dari sana. Dan benar saja, ada sesosok wanita samar-samar sedang tersenyum dengan pandangan kosong. Gua langsung berusaha lari, tapi masih terganjal pintu kantor yang masih belum terbuka. Tangan gua masih terus meraba-raba mencari tombol open agar segera terbuka. Karena semakin panik, maka semakin sulit tombol itu untuk didapatkan. Ditambah lagi ruangan yang sangat gelap membuat gue yang berkacamata ini semakin sulit untuk melihat. Sosok wanita dalam ruang server terlihat masih menatap dengan pandangan kosong. Pakaiannya yang putih lusuh terlihat dari balik ruang server. Di part terakhir. Ketika gue mau naik ke ruangan gue, sosok anak kecil yang tadi gue lihat di lapangan terus-terusan ngikutin gue. Dan anehnya, ketika gue udah mau nyampe di lantai atas, tiba-tiba aja sosok anak tersebut berhenti dan raut wajahnya seketika menjadi ketakutan. Dia kembali lari ke bawah dan menghilang. Pertanyaan gue pada saat itu adalah, ada apa di dalam ruangan kantor atas sampai anak tadi menjadi ketakutan? Sekuat dan sedahsyat apa makhluk yang ada di dalam ruangan kantor di atas?